wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pak Lukman, apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Ya kelihatannya segar ini. Tapi ada Iya, yang sepertinya ada sesuatu yang membuat tidak begitu ini ya. Baik Pak. iya, iya, Bu. Eh, Oke, Alhamdulillah Pak Lukman, kita masih diberi kesehatan ya oleh Allah sehingga kita bisa hadir pada kegiatan kita di coaching ini ya. Iya, Bu. Oke, iya sebelumnya mungkin Pak Lukman ada nggak nih yang mau disampaikan terkait dengan hal-hal yang dihadapi dalam kegiatan ini? Silakan Pak Lukman. Iya, terima kasih, Bu. Jadi ini, Bu, saya ini sepertinya ada keraguan pada diri saya ini. Kayak ada rasa pesimis saya ke depannya untuk menjadi pengajar Gitu praktik Pak. yang bagaimana. Iya. Oke. Yang diragukan apa saja tuh Pak? Ya, itu Bu, saya ini setelah saya belajar berapa hari ini ternyata ada satu hal yang memang mungkin sulit saya hadapi nanti ini terkait dengan pengelolaan emosi. Ya, pengelolaan emosi sebagai pengajar praktik nanti ke depannya. Iya, iya, oke Pak. Sebenarnya sebelum dulu Pak Lukman tuh mendaftar sebagai pengajar praktik, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk memilih ini gitu? Saya sebenarnya dulu itu karena saya orangnya itu kan pantang menyerah, Bu. Jadi saya suka hal-hal yang baru sebenarnya. Saya suka hal-hal yang baru. Luar biasa. Iya, tertantang untuk ikut kegiatan ini. Iya. Hanya memang kadang juga ada keraguan saya ini setelah saya belajar beberapa hari ini mengikuti pembekalan. Tentu nanti kedepannya akan berhadapan dengan guru-guru penggerak. Kedepannya tentu ini satu hal yang perlu, ini yang menjadi kendala saya itu kan sikap saya ini yang kadang muncul rasa emosional itu ya, yang saya sulit Seperti itu ya kendalikan. Pak ya. Iya, betul. Sebenarnya sih Pak, kalau kita mau melihat dari masalah yang Bapak hadapi, bisa jadi juga dihadapi oleh beberapa orang, kan? Kemudian juga saya pikir mungkin kita perlu untuk mengidentifikasi dulu gitu ya, kenapa bisa ada semacam keraguan gitu. Makanya kalau tadi yang Bapak Lukman jelaskan mungkin ada sedikit rasa emosional gitu ya Pak, Iya Bu, bagaimana rasa emosional. menstabilkan Iya. hal seperti itu gitu. Kira-kira menurut Bapak sendiri situasinya itu seperti apa di saat ini gitu? Dan kemudian apa sih yang mempengaruhi hal itu? Kenapa Pak Lukman ini bisa merasakan hal yang demikian gitu? Silakan Pak. Iya Bu, saya itu yang mempengaruhi itu karena memang pada diri saya ini kan orangnya sebenarnya sih kelihatan saya ini orangnya penyabar, tapi sebenarnya saya ini tingkat emosional saya tinggi. Atau maksud saya Gitu tidak ya mampu Pak ya. mengendalikan saya punya emosional ketika berhadapan dengan orang-orang guru penggerak, apalagi guru-guru yang hebat. Ya, kadang saya ada perasaan ego juga sedikit. Itu yang saya perlu Iya. bagaimana mengendalikan seperti itu. Karena kedepannya kan kita ini pengajar praktik, bagaimana mendampingi guru-guru penggerak supaya ada rasa dengan kita. Ya. Iya, betul Pak. Kalau menurut Pak Lukman sendiri, dengan apa yang dihadapi saat ini, Pak Lukman itu pengennya tuh situasinya seperti apa Pak? Gitu. Agar apa yang Bapak rasakan pada hari ini itu bisa berkurang gitu loh. Iya, saya Bu, situasinya begini Bu. Sebenarnya saya butuh support sebenarnya, butuh support dari Baik. teman-teman. Ya kadang saya ini merasa diri
saya bisa merasa diri saya bisa melakukan suatu hal, padahal untuk mengendalikan emosi saya yang selama ini susah saya terkendalikan, saya butuh support sebenarnya, butuh dukungan juga dari teman-teman. Betul ya Pak. Iya, apalagi kan Bapak juga tadi di awal Bapak menyampaikan bahwa Bapak tuh dikelilingi oleh orang-orang yang memang juga berkompeten ya gitu ya, sehingga kadang-kadang muncul rasa ego gitu yang tadi Pak Lukman sampaikan di awal kan ya. Baik. Kemudian kalau menurut Pak Lukman sendiri ya, apa saja sih yang bisa mewujudkan itu yang kira-kira Pak Lukman bisa lakukan gitu untuk bisa apa ya keluar dari apa yang Pak Lukman rasakan gitu? Saya yang bisa mendukung saya ini untuk saya butuh support sebenarnya, butuh support artinya ada orang yang mengingatkan, karena kadang saya mengeluarkan sesuatu hal yang kadang tidak terkendali. Jadi apalagi saya memang di usia yang artinya relatif muda, ketika mau berhadapan dengan orang-orang dewasa, mungkin sikap emosional saya ini terbawa karena di usia saya ini yang masih relatif muda, tentu akan berhadapan dengan guru-guru penggerak mungkin yang lebih di atas saya. Jadi tentu saya butuh support sebenarnya dari baik itu dari pimpinan maupun dari teman-teman sejawat. Sebenarnya ya kalau dari pengalaman yang Bapak sampaikan ya di awal juga sebenarnya kalau saya melihat nih ya, Bapak ini adalah orang yang memiliki kompetensi ya dalam hal melakukan pendampingan gitu kan, kemudian juga mampu menggerakkan katakanlah komunitas gitu. Mungkin bisa di ini aja sih Pak ya, terkait dengan apa namanya ada ruang yang bisa membuat Bapak itu keluar gitu, keluar dari apa ya, terkungkung gitu ya, terkungkung di dalam diri sendiri gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kemudian nanti Bapak nanti akan apa ya, berusaha untuk membuat tahap demi tahap bagaimana agar bisa nanti Bapak membuat satu rencana ya atau ide yang dimana nanti Bapak siap untuk itu. Nah kalau dari Pak Lukman sendiri nih, untuk kegiatan ke depannya, rencana apa sih yang nantinya Bapak kemudian bisa keluar dari apa yang Bapak rasakan sekarang, kemudian dengan ketika nanti sudah mendapatkan dukungan dari atau support ya dari beberapa pihak, apa sih yang nanti Bapak akan lakukan gitu Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi terima kasih Bu. Jadi suatu hal yang saya lakukan tentunya mendukung daripada kegiatan saya nantinya. Suatu hal itu yang perlu saya lakukan. Pertama, pengendalian diri sebenarnya, mulai dari diri saya, mulai menata diri untuk bagaimana mengontrol sikap emosional sosial saya, karena pada nantinya saya akan berhadapan dengan guru-guru penggerak dan saya akan juga melakukan pendampingan ke depan. Tentunya saya mulai dari dulu bagaimana bisa mengelola emosi. Tentu ada sebuah introspeksi diri. Jadi saya tentunya ketika dapat dukungan dari teman-teman baik pimpinan, itu menjadi spirit buat saya, buat kekuatan saya untuk bisa melakukan suatu aktivitas yang nantinya yang bersentuhan dengan saya itu adalah menjadi pengajar praktik. Tentunya sikap-sikap emosional ya, itu yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi, bagaimana mewujudkan supaya ketika saya melakukan suatu pendampingan nanti bisa sikap-sikap emosional yang itu ada rasa sama saya. Misalnya ada sikap empati, ada sikap perasaan empati, kemudian ada sikap bagaimana bersabar ya. Sabar itu sesuatu hal yang susah memang dilaksanakan, diucapkan memang gampang ya, tapi wujud aktualisasinya itu susah dilaksanakan, apalagi untuk ikhlas. Iya, itu yang saya harus ada pengendalian diri dari diri saya sebenarnya.
Luar biasa ya Pak Lukman ya. Dan kalau kemudian Pak Lukman katakanlah sudah menyusun berbagai strategi ya di rencana aksi itu, apakah atau bagaimana Bapak ini bisa memastikan gitu ya, Bapak bisa keluar dari apa namanya zone yang kemarin Bapak berada di keraguan. Kemudian bagaimana Bapak ini memastikan bahwa rencana yang Bapak susun ini akan berjalan dengan baik. Gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya bisa pastikan rencana yang saya susun ini tentu dengan proses latihan sebenarnya. Jadi proses latihan secara kontinu. Jadi tidak bisa juga kita merencanakan kalau kita tidak latihan, kan artinya ketika pendampingan nanti tentu bagaimana sikap saya untuk supaya ketika pendampingan nanti ada sebuah rasa ada sebuah penyatuan dengan guru-guru penggerak yang saya akan dampingi nanti. Jadi wujud aktualisasinya nanti di pendampingan nanti ya. Jadi rencana-rencana itu tentu saya sudah pelajari, tentu bagaimana menata sikap emosional dan sikap sosial itu yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar praktik ke depannya. Jadi di pendampingan nanti bagaimana saya selalu berhubungan langsung, tentunya sikap ini tentu akan teraktualisasikan ketika kita berhubungan langsung dengan calon-calon guru penggerak nanti, tentunya dengan baik itu di guru penggerak maupun di komunitas. Artinya saya merasa terbuka, jadi dengan keterbukaan itu merasa ada teman, kemudian merasa ada yang mensupport, sehingga ada perasaan yang tadinya perasaan sikap emosional saya tidak bisa terkendali, sikap emosional dalam tanda kutip sikap emosional negatif, karena emosi itu dalam diri manusia kan ada ya, pasti ada, tetapi ada yang negatifnya yang perlu dikontrol. Betul, Pak. Iya. Oke. Baik Pak Lukman, masih ada mungkin yang mau disampaikan? Ya. Dan ya, saya juga sudah mencatat ya, saya melihat bahwa dan juga saya mendengar bahwa Pak Lukman ini sudah ada komitmen ya gitu dalam bentuk action ya untuk keluar dari zona ketidaknyamanan, kemudian akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana bisa mendampingi para guru penggerak ke depannya. Baik Pak Lukman, terima kasih. Apa saja yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Iya. Terkait dengan pembahasan kita, mungkin dari Pak Lukman, saya silakan. Iya, terima kasih Bu. Jadi yang bisa saya simpulkan ya, ternyata memang apa yang saya ragukan selama ini, setelah saya mengikuti, akhirnya terjawab sudah. Artinya ternyata dengan praktek coaching ini membuat saya lebih rileks, artinya menyadari bahwa memang kita harus berbagi. Memang apa yang kita ragukan, memang kita harus explore, maksudnya kita keluarkan kepada teman kita, teman sejawat kita, supaya kita merasa bahwa tidak sendiri. Artinya sesuatu hal yang kita ragukan bisa terpecahkan dengan sendirinya. Jadi saya sangat berterima kasih, bisa saya simpulkan bahwa dengan praktek koke yang tadi dilakukan, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya merasa lega dan menjawab keraguan saya, dan saya semakin yakin bahwa saya bisa melakukan hal itu untuk pendampingan ke depan. Baik, luar biasa Pak Lukman ya. Terima kasih Pak Lukman sudah membersamai saya dalam praktik coaching pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Lukman. Iya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai lagi ya. Lanjut. Ya. Bagaimana Bu Sri, kita lanjut? Ya, silakan Pak. Silakan. Saya sekarang jadi yang rekor dua-duanya.
Oh ya, rekod dua-duanya. Berarti Iya, Pak Lukman stop recording dulu ya. Silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Pak, ini ada masalah sedikit dengan iya, 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 saya coba dulu satu kali Pak. Soalnya ini iya, tadi bentar ya Pak ya. Mohon maaf sebentar. iya. Mana sudah bisa, Bu? Tadi bentar. Tadi Pak yang kemarin itu gimana Pak caranya ya? Ya, Yang kemarin. Iya, bentar. rekam, rekam. Saya ulang dulu ya Pak. Iya ya. Ini. Windows Alt G. Ya, sebentar Pak. Nih. Oke. Iya. Baik, sudah. Rolling action. Oke Pak, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat. Ibu juga tetap semangat ya. Insya Allah. Siap Pak. Sama-sama ya. Jadi, topik apa yang kita mau bicarakan pada hari ini? Kalau ini Pak, saya ada sedikit keraguan ya Pak ya dalam pembekalan ini yang namanya kan ke depannya saya akan guru penggerak gitu Iya, ya, Pak. iya. Tapi satu masalah di dalam diri saya ragu dengan bagaimana memanage waktu gitu Pak. Karena saya sebagai ibu rumah tangga, saya juga abdi negara gitu kan. Saya juga sebagai seorang ibu